Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Firnika Octavia Sibarandi dan rekan saya Melano Fauzia. Saya Rizka Muda Nikman. Saya Siti Fatimah Zahra. Saya Nafita Fitria. Langsung saja kita ke materi presentasi kami hari ini. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya nih mengenai apa itu resiko operasional. Jika didefinisikan, resiko operasional adalah resiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, manusia, sistem, atau faktor eksternal. Dan secara sederhananya nih kalau diartikan ya, itu tuh resiko operasional adalah segala hal yang bisa salah dalam kegiatan sehari-hari perusahaan yang bukan disebabkan oleh keputusan investasi atau kondisi pasar ya teman-teman semuanya. Jadi emang murni dari kesalahan internal manusia, sistem, atau faktor eksternal tadi ya teman-teman semuanya. Nah, di dalam resiko operasional itu ada resiko fungsi sumber daya manusia. Resiko sumber daya manusia ini merupakan salah satu subbab kategori resiko operasional ya. Jika diartikan teman-teman semuanya, resiko fungsi sumber daya manusia ini merupakan potensi kerugian finansial maupun non finansial seperti reputasi yang timbul akibat kesalahan pengelolaan manusia, ketidakmampuan karyawan, perilaku tidak etis, atau kegagalan sistem pendukung sumber daya manusia dalam organisasi ya. Dan ini banyak sekali sumber-sumbernya, dikategorikan menjadi 5 kategori untuk sumber resiko sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kompetensi dan kualitas ya teman-teman semuanya. Jika diartikan teman-teman semuanya, untuk resiko ini terjadi itu karena karyawan tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk mengerjakan tugasnya secara benar dan tepat ya. Contoh kasusnya nih teman-teman semuanya, suatu perusahaan baru membeli saja suatu perusahaan teman-teman semuanya itu baru membeli suatu software ya teman-teman semuanya, alias perangkat lunak akuntansi baru. Tetapi akuntannya itu tidak diberikan pelatihan yang memadai yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan keuangan. Ada beberapa faktor penyebabnya ya dalam kompetensi dan kualitas ini. Contohnya sendiri itu kesalahan dalam proses rekrutmen, program pelatihan yang tidak efektif, terus ketidaktahuan akan perubahan standar industri. Itu menjadi faktor penyebab dari resiko kompetensi dan kualitas sumbernya ya teman-teman semuanya. Lanjut yaitu sumber resiko yang kedua yaitu perilaku, bisa human error atau fraud ya teman-teman semuanya. Resiko ini timbul akibat kelalaian manusia, tindakan tidak etis, kecurangan, atau segala hal yang disengaja oleh karyawan ya teman-teman semuanya. Contohnya untuk human error itu kayak pegawai itu lalai dalam menjaga kelembapan ruangan sehingga bahan bakunya ternyata rusak. Kalau untuk yang fraud itu staf keuangan memalsukan faktur pembayaran untuk keuntungan pribadi alias korupsi gitu ya teman-teman semuanya. Yang menjadi faktor penyebab umum untuk sumber perilaku fraud dan human error itu kurangnya pemahaman tentang SOP teman-teman semuanya. Itu termasuk menjadi faktor penyebab umum untuk perilaku. Terus tekanan kerja yang tidak masuk akal, jadi targetnya itu tidak masuk akal, itu termasuk ke dalam perilaku ya. Terus sumber kerja alias budaya kerja yang buruk ya. Lalu kurangnya pengawasan dari manajemen, itu juga termasuk ke dalam penyebab alias sumber resiko perilaku ya teman-teman semuanya. Terus ada kepatuhan ya teman-teman semuanya. Resiko ini teman-teman semuanya itu terkait dengan pelanggaran hukum, regulasi ketenagakerjaan atau peraturan internal perusahaan. Contoh kasusnya itu sendiri, perusahaan itu tidak membayar uang lembur karyawan sesuai dengan undang-undang. Padahal uang lembur kan udah diatur dalam undang-undang. Ternyata perusahaannya tidak menaati peraturan perundang-undangan, melanggar hukum deh gitu ya. Atau perusahaan itu tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya teman-teman semuanya, karyawan itu kayak merasa dirugikan sehingga bisa aja menggugat hukum suatu perusahaan. Terus bisa saja perusahaan tersebut kena denda pemerintah atas pelanggaran regulasi ketenagakerjaan, atau terjadi kerusakan reputasi teman-teman semuanya, karena perusahaan itu kayak di mata publik dan mitra tuh kayak jelek akhirnya gitu ya reputasinya. Lanjut yaitu di resiko
budaya kerja dan lingkungan. Budaya kerja yang buruk itu dapat memicu tingginya gesekan turnover karyawan atau masalah psikologi di tempat kerja, teman-teman semuanya. Contohnya, terjadi praktek bullying atau pelecehan di tempat kerja yang tidak ditangani dengan serius oleh manajemen. Ini membuat karyawan itu akhirnya stres, terus produktivitas untuk kerjanya itu turun dan akhirnya mengundurkan diri alias turn over gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kan sangat berdampak ya untuk budaya dan lingkungan ini teman-teman semuanya. Terus yang ketiga itu di K3 ya teman-teman semuanya. Di K3 ya teman-teman semuanya. K3 ini ada banyak sumbernya ya teman-teman semuanya. Mulai dari tindakan tidak aman alias unsafe action ya teman-teman semuanya. Biasanya itu berasal dari perilaku pekerja itu sendiri yang seperti tidak memakai APD sesuai prosedur, terus bekerja tidak sesuai SOP karena memang terburu-buru gitu ya, terus kurang konsentrasi akibat lelah atau tidak fokus saat mengoperasikan alat. Ini biasanya paling sering teman-teman semuanya untuk tindakan tidak aman alias unsafe action. Jika proporsinya itu dipresentasikan itu tuh sampai 88% gitu ya kalau untuk unsafe action ya. Yang kedua yaitu unsafe condition alias kondisi tidak aman. Biasanya ini itu tuh berasal dari lingkungan kerja itu sendiri. Contohnya nih, mesin tanpa pelindung alias safety guard ya teman-teman semuanya. Itu sangat bahaya sekali ya aslinya ya. Terus lantai licin, tidak ada penanda, kepleset jatuh, kecelakaan kerja lagi ya. Penerangan kurang membuat penglihatan agak kurang juga. Takutnya nanti ada juga kecelakaan kerja lagi ya. Ventilasi buruk di area kimia atau asap. Terus nih, instalasi listrik tak sesuai standar. Nyetrum orang ya teman-teman semuanya. Terus yang ketiga, untuk unsafe condition ini kalau dipresentasikan itu biasanya kemungkinan terjadinya di 10% ya teman-teman semuanya. Terus yang terakhir di act of God alias faktor di luar kendali teman-teman semuanya. Biasanya itu emang bener-bener kejadian yang kayak gak dapat diprediksi atau dicegah ya teman-teman semuanya. Misalnya bencana alam gitu ya tiba-tiba terjadi saat aktivitas kerja berlangsung, gempa bumi atau hujan deras banget gitu kan. Terus atau yang lain itu juga mempengaruhi dan ini biasanya presentasinya di 2%. Jika dilihat ya memang faktor perilaku manusia alias unsafe action itu tuh penyebab utama yang paling dominan ya teman-teman semuanya. Sehingga pengendalian resiko K3 idealnya tuh fokusnya pada budaya kerja aman teman-teman semuanya, bukan hanya perbaikan fasilitas fisik saja seperti itu ya. Pengukuran resiko K3 itu ada dua, frequency rate alias tingkat frekuensi sama yang satunya lagi teman-teman semua itu severity rate ya, severity rate ya teman-teman semuanya. Untuk frequency rate jika diartikan teman-teman semuanya, frequency rate ini sering digunakan untuk mengukur nih teman-teman semua seberapa sering kecelakaan kerja terjadi dalam suatu periode tertentu, dihitung berdasarkan total kerja seluruh karyawan. Biasanya dihitungnya tuh per 1 juta jam kerja orang agar dapat dibandingkan teman-teman semua secara adil antar perusahaan. Untuk rumus yang digunakan itu sendiri yaitu frekuensinya sama dengan jumlah kasus kecelakaan dibagi total jam kerja seluruh orang karyawan dikali 1 juta. Jika diinterpretasikan, semakin tinggi angka frekuensi rate, semakin sering kecelakaan kerja terjadi di perusahaan tersebut. Jadi tidak baik loh ya kalau semakin tinggi ya teman-teman semuanya. Sedangkan kalau severity rate itu adalah tingkat keparahannya, dampaknya kalau diibaratkan ya teman-teman semuanya. Severity rate ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa parah sih dampak kecelakaan yang terjadi. Dilihat dari jumlah hari kerja yang hilang akibat kecelakaan tersebut. Sama seperti frequency rate, ini dihitung di 1 juta jam kerja orang ya teman-teman semuanya. Untuk rumusnya sendiri, severity rate sama dengan jumlah hari kerja yang hilang dibagi total jam kerja orang seluruh karyawan dikali 1 juta. Diinterpretasikan ini, semakin tinggi angka severity rate, semakin besar kerugian waktu dan produktivitas akibat kecelakaan kerja ya teman-teman semuanya.
Terus kedua, indikator ini tuh biasanya dianalisis bersamaan karena memang memberikan gambaran resiko yang berbeda satu sama lain. Contohnya, kalau frekuensi rate-nya itu tuh tinggi, terus safety rate-nya rendah, itu berarti kecelakaannya itu sering terjadi, tapi dampaknya tuh ringan teman-teman semuanya. Misalnya hanya lecet, terus bisa langsung kerja lagi. Nah, selanjutnya itu frekuensi rate-nya itu rendah, tapi safety rate-nya itu tinggi. Jadi kecelakaannya itu jarang terjadi, tapi apabila terjadi dampaknya itu cukup serius. Misalnya cedera berat ya teman-teman semuanya yang butuh rawat inap itu termasuk ya untuk perbandingan teman-teman semuanya. Terus kalau frekuensi rate-nya itu tinggi, sedangkan safety rate-nya rendah itu kondisi yang memang harus diwaspadai ya teman-teman semuanya. Soalnya kecelakaannya berarti sering terjadi dan dampaknya juga otomatis kan besar ya. Kalau safety rate-nya tinggi, terus frekuensi rate-nya juga tinggi. Ini agak waspada banget nih. Tapi yang disukai teman-teman semua itu biasanya frekuensi rate-nya rendah, terus safety rate-nya rendah. Berarti kondisinya itu paling ideal, paling bagus gitu loh teman-teman semuanya. Berarti kecelakaannya itu jarang terjadi dan dampaknya juga nggak terlalu serius gitu ya teman-teman semuanya. Contoh perhitungan nih, aku kasih studi kasus ya teman-teman semuanya. Aku bacakan, teman-teman semua tolong dengarkan dengan baik-baik, oke? Studi kasusnya itu perusahaan konstruksi di Jakarta. Terjadi 2 kasus kecelakaan. Pekerja itu sampai dirawat di rumah sakit dalam setahun. Total jam kerja seluruh pekerja itu 500.000 jam dan total hari hilang itu di 60 hari teman-teman semuanya. Kalau mau menghitung langkah frekuensi rate-nya, teman-teman semuanya, 2 kasus kecelakaan kerja itu dibagi sama total jam seluruh pekerja di 500.000 jam tadi. Jadi 2 dibagi dengan 500.000, terus kalau udah dikali dengan 1 juta, jadi total 4 ya. Jadi terjadi 4 kecelakaan per 1 juta jam kerja. Wah, agak lumayan ya teman-teman semuanya. Terus ya teman-teman semuanya, kalau mau menghitung severity rate alias SR gitu ya teman-teman semuanya, itu jumlah hari yang hilang teman-teman semuanya, total jumlah hari yang hilang teman-teman semua itu kan di 60 hari dibagi sama total jam kerja seluruh pekerja di 500.000, terus dikali 1 juta, jadi 120 hari kerja hilang per 1 juta jam kerja. Kedua angka ini nanti dibandingkan ya teman-teman semuanya dengan standar industri sejenis untuk menentukan nih apakah tingkat resiko masih dapat diterima atau memerlukan tindakan perbaikan segera. Kalau sudah, nanti kalian itu membuat pemetaan ke matrik resiko. Jadi setelah frekuensi rate sama severity rate-nya tadi itu udah dapet, hasilnya itu nanti dibuat tabel ya, dengan mengalihkan antara severity rate dan frekuensi rate ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya, terus nanti jadi tabel. Kalau sering terjadi terus dampaknya rendah, itu medium. Sering terjadi dampaknya sedang, itu high. Terus sering terjadi dampaknya ekstrim, itu ekstrim. Wah, mantap. Sampai jarang terjadi terus dampaknya rendah itu udah ikut low. Sangat jarang terjadi, sedangkan dampaknya sedang itu udah ikut low juga. Kalau sangat jarang tapi dampaknya tinggi udah ikut medium. Untuk penerapannya itu sendiri dengan frekuensi rate di 4 tadi ya teman-teman semuanya di studi kasus tadi, dan severity rate-nya itu 120, perusahaan konstruksi tersebut perlu membandingkan angka ini dengan standar industri sejenis. Jadi nanti dibandingkan sama perusahaan yang lain. Apabila probabilitas kejadian tergolong jarang namun dampaknya sedang hingga tinggi, maka level resiko berada pada kategori medium hingga high yang memerlukan tindakan pengendalian lebih lanjut. Untuk tindakan pengendalian teman-teman semuanya, aku kategorikan menjadi 5 aja ya. Yang pertama itu eliminasi. Jadi menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya ya teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya sekedar dikurangi, tapi paling efektif itu dihilangkan bahayanya sepenuhnya, dieliminasi. Contohnya ini teman-teman semuanya, di keselamatan kerja itu menggunakan bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman, sehingga sumber bahaya tersebut itu kan benar-benar tidak ada lagi gitu ya di tempat kerja ya teman-teman semuanya. Kalau
Kalau untuk contoh di sumber daya manusia, kalian bisa menghapus sistem target kerja yang tidak realistis, biasanya di Jerman ya. Terus yang selama ini menjadi penyebab utama tekanan psikologis pada karyawan, teman-teman semuanya. Terus yang kedua bisa substitusi, jadi mengganti dengan yang lebih aman. Jadi apabila sumber bahaya itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, itu dilakukan penggantian dengan alternatif yang memiliki resiko lebih rendah, teman-teman semuanya. Contohnya untuk keselamatan kerja itu kalian menggunakan alat angkat otomatis alias forklift untuk mengganti tenaga manusia dalam memindahkan barang, sehingga resiko cedera punggung itu dapat diminimalisirkan, teman-teman semuanya. Dan contoh untuk pengelolaan SDM itu menggunakan sistem rekrutmen berbasis teknologi alias ATS untuk mengurangi kesalahan penilaian agar nanti tuh sesuai dengan kriteria, teman-teman semuanya. Terus teman-teman semuanya untuk pengendalian rekayasa alias teknik ya, teman-teman semuanya, itu dilakukan dengan mengubah kondisi fisik lingkungan kerja untuk memisahkan pekerja dari sumber bahaya. Kalau dalam keselamatan kerja alias K3, teman-teman semuanya, kalian itu bisa memasang pelindung mesin tadi ya, safety guard pada mesin gergaji agar tangan itu tidak terluka atau terpotong gitu ya, teman-teman semuanya. Atau nanti bisa memasang exhaust fan yang kuat di area pengelasan. Kalau untuk contoh pengelolaan SDM gitu ya, teman-teman semuanya, itu bisa menerapkan sistem otorisasi ganda dalam proses pembayaran gaji, sehingga tidak satupun pihak yang dapat melakukan kecurangan ya, teman-teman semuanya, tidak korupsi seperti itu ya, teman-teman semuanya. Terus yang keempat, kalian bisa langsung melakukan pengendalian administrasi, dilakukan melalui penerapan kebijakan prosedur kerja alias SOP, pelatihan dan pengaturan jadwal kerja yang aman. Contohnya dalam keselamatan kerja itu mewajibkan penggunaan alat pelindung diri alias APD seperti helm, terus sepatu ya, teman-teman semua, dan membuat jadwal istirahat gitu ya, teman-teman, untuk mencegah kelelahan pada operator mesin ya, teman-teman semuanya. Untuk yang contoh pengelolaan SDM, kalian bisa langsung mewajibkan seluruh karyawan baru untuk mengikuti pelatihan etika kerja, kebijakan perusahaan, serta menetapkan SOP baku untuk pengajuan cuti maupun pelaporan ya, teman-teman semua. Yang terakhir nih ya, teman-teman semuanya, alat pelindung diri. Ini biasanya di K3, teman-teman semuanya. Jadi ini langkah pengendalian terakhir ya, yang digunakan apabila keempat strategi tadi itu tuh belum bisa sepenuhnya dihilangkan resiko yang ada ya. Bisa pakai masker untuk pekerja yang lingkungannya berdebu, biasanya itu furniture kan biasanya berdebu, atau di konstruksi ya juga itu bisa ya, teman-teman semuanya. Terus penutup telinga, teman-teman semuanya. Kalau emang bener-bener berisik kayak mesin kan takutnya gendang telinganya kenapa-napa. Untuk meminimalisir, kalian bisa langsung pakai alat pelindung diri, oke? Kacamata pelindung kalau kalian kelas ya, teman-teman semuanya, pengelasan. Jadi kenapa sih hierarki ini itu diterapkan secara berjenjang? Jadi strategi tingkat atas itu eliminasi substitusi itu mengatasi akar masalah sehingga bahaya tuh benar-benar hilang, teman-teman semuanya. Kalau strategi untuk yang administrasi sama APD serta yang bawahnya tadi itu meminimalkan dampak serta sumber resiko yang ada gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi meminimalisir dampaknya walaupun sumber resiko itu memang ada, seperti itu ya. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan resiko operasional dalam fungsi operasi maupun produksi. Apa sih resiko operasional dalam fungsi produksi maupun operasi? Yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan proses internal maupun manusia atau sistem, baik dari kejadian eksternal juga, yang nantinya berdampak langsung kepada proses transformasi mulai dari input menjadi output. Jadi semua resiko yang berasal dari kita mulai input bahan baku, tenaga kerja maupun mesin, terus prosesnya, aktivitas sebuah produksi atau operasi harian, lanjut ke output, dinamakan menjadi resiko operasional dalam sebuah produksi atau operasi. Nah, menurut Hamdu Hanafi 2014, gangguan pada fungsi produksi berdampak secara langsung pada cash flow perusahaan, reputasi, dan juga kemampuan bertahan di pasar. Nah, fungsi pada produksi atau operasi ada 3. Yang pertama yaitu menyentuh langsung inti bisnis. Kegagalan dari lini produksi ini berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar, terus juga berdampak berantai cascading effect.
Gangguan produksi dapat merembet dari fungsi pemasaran, keuangan hingga reputasi keuangan dan juga melibatkan banyak elemen sekaligus. Misal dari mulai manusia maupun mesin, material, metode dan juga lingkungan dikenal dengan 5M, Man, Machine, Material, Methods, Melee atau Environment, sehingga sumber resikonya sangat beragam. Sumber-sumber resiko produksi ada dari internal maupun dari eksternal. Nah, dari internal sendiri ada mulai dari kegagalan proses dan juga pelanggaran SOP. Terus ada juga kesalahan ataupun kelalaian sumber daya. Terus ada juga untuk kerusakan mesin dan juga fasilitas produksi, kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Nah, terus yang dari faktor eksternalnya yaitu ada di gangguan pemasok, bencana alam maupun gangguan alam. Terus ada juga perubahan regulasi dan juga kebijakan, fluktuasi permintaan pasar hingga harga bahan baku. Selanjutnya terkait dengan pengukuran resiko produksi. Nah, di sini pengukuran resiko produksi berbasis ISO 31000, yaitu ada 3 tahapan resiko assessment. Yang pertama yaitu identifikasi resiko, terus ada analisis resiko, yang ketiga yaitu evaluasi resiko. Jadi resiko pengukuran berdasarkan ISO ini ada 3, yaitu dari identifikasi atau menyusun daftar sumber risiko dan kejadiannya yang berpotensi menghambat proses produksi. Yang kedua, kita menganalisis resiko mulai dari menilai kemungkinan dan juga dampaknya nanti dari setiap resiko yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu terkait dengan evaluasi resiko, di mana nanti kita membandingkan tingkat resiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas penanganannya. Untuk pengukuran sendiri juga ada pendekatan kualitatif menggunakan metrik resiko. Jadi metrik resiko ini memetakan tingkat resiko berdasarkan 2 dimensi, yaitu kemungkinan dan juga dampak. Jadi kemungkinan terjadinya itu berapa dan juga nanti dampaknya berapa. Sudah dijelaskan dalam metrik tersebut. Teman-teman bisa lihat penilaian hingga rendah, sedang, tinggi dan juga sangat tinggi. Nah, di sini itu nilainya dikalikan antara probability dan juga impact-nya. Yang ada probabilitas, terus ada dampak. Nah, misal 5 kali 1 itu 5. Jadi resikonya ini rendah karena bernilai 5, karena 1 sampai 5 diidentifikasi kategori yang rendah, 6 sampai 10 sedang, hingga 11 15 tinggi dan seterusnya. Jadi kategori level resiko ini dikalikan dari kemungkinan yang terjadi dan juga besar dampaknya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan kuantitatif dengan FEMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Jadi tabelnya bisa dilihat di materi PPT-nya. Jadi untuk menilai risiko kegagalan proses atau produk secara terstruktur dengan menggunakan risk priority atau risk priority number atau RPN. Jadi rumus RPN sendiri dari severity dikali occurrence dikali detection. Jadi severity ini seberapa parah dampak kegagalan, terus occurrence-nya itu seberapa sering kegagalan tersebut mungkin terjadi, dan detection itu seberapa sulit kegagalan tersebut terdeteksi sebelum detection, seberapa sulit kegagalan tersebut detection yaitu seberapa sulit kegagalan tersebut terdeteksi sebelum sampai ke pelanggan. Jadi untuk menilai resiko kegagalan prosesnya ini dinilai dari nilai RPN atau risk priority number, yaitu severity-nya dikali occurrence terus dikali detection. Sudah ada contohnya di PPT di kolom ini. Misal mode kegagalan mesin cetak karena macet, efeknya kan produksinya jadi terhenti, terus targetnya juga tidak tercapai. Nah, severity-nya berapa? Misal 8, occurrence-nya 4, terus detection-nya 3. Jadi kita kalikan 8 kali 4 kali 3, yaitu 96. Apabila semakin tinggi nilai RPN tersebut, maka semakin tinggi prioritas penanganannya. Lanjut ke SPC atau Statistical Process Control. Pada kendali peta control grid untuk memantau variasi proses produksi dari waktu ke waktu dengan batas kendali atas upper control limit atau UCL dan batas kendali bawah atau lower control limit LCL. Terus ada juga Six Sigma atau DPMO, di mana pendekatan Sigma ini mengukur resiko cacat produksi melalui defect per million opportunities. Jadi rumus DPMO yaitu jumlah cacatnya berapa, terus dikali kurung buka jumlah unit, dikali peluang cacat per unitnya, terus dikalikan juga 1 juta. Nilai DPMO ini kemudian dikonversikan menjadi level sigma. Nah, apabila semakin tinggi level sigma-nya, maka semakin rendah resiko kegagalan kualitas dalam proses produksi. Lanjut ke OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Jadi OE sendiri itu mengukur resiko efisiensinya peralatan produksi dengan menggabungkan 3 komponen apa saja yang digabungkan, yaitu ada availability, terus performance dan juga quality.
nilai OEE ini dikalikan availability, dikalikan performance, dikalikan quality. Availability yaitu rasio waktu mesin benar-benar beroperasi, performance rasio kecepatan aktual terhadap kecepatan ideal, terus quality juga rasio unit baik terhadap total unit yang diproduksi, sehingga ini bisa mengukur resiko cacat produk tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran menggunakan loss distribution approach, yaitu di mana pendekatan ekspektasi kerugian. Untuk resiko yang datanya historis tersedia, misalnya data kegagalan mesin atau klaim asuransi atau kecelakaan kerja, besar resiko dapat diestimasi dengan pendekatan aktuaria. Misalnya ekspektasi kerugian sama dengan frekuensi kejadian dikalikan rata-rata severitas kerugian. Pendekatan ini banyak diadopsi dari kerangka pengukuran resiko operasional perbankan. Namun prinsip yang diterapkan pula pada resiko ini tuh bila data historis kerugiannya ini tersedia. Jika tidak, maka tidak bisa dilakukan perhitungan menggunakan loss distribution approach. Selanjutnya yaitu KRI atau Key Risk Indicator. KRI sendiri ini mengukur indikator dini leading indicator yang dipantau secara berkala untuk mendeteksi peningkatan resiko sebelum terjadi kerugian aktual. Nah, contoh KRI pada fungsi produksi yaitu tingkat turun TM mesin per bulannya, rasio kecelakaan kerja, terus ada tingkat perputaran karyawan, terus juga persentase keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok. Dan untuk pengendalian resiko-resiko produksi maupun operasi ada 4T. Yang pertama yaitu terminate, dihindari, treat, mitigasi atau kurangi, terus transfer, alihkan, dan juga tolerate atau terima. Yang pertama yaitu 4T, yang pertama yaitu terminate atau hindari. Jadi kita bisa menghentikan aktivitas yang menimbulkan kerugian atau resiko terbesar. Misal menghentikan proses produksi dengan bahan atau metode yang berisiko tinggi bagi keselamatan. Jadi kita bisa menghindari resiko tersebut. Yang kedua yaitu terkait dengan treat atau mitigasi atau bisa mengurangi. Kita bisa menurunkan kemungkinan atau dampaknya. Yang ketiga yaitu terkait transfer atau alihkan. Jadi kita bisa memindahkan sebagian resiko ini ke pihak lain, misal asuransi mesin ataupun kontrak dengan klausul force majeure atau alihkan daya. Terus juga yang keempat, 4T, yang keempat yaitu tolerate atau terima, menerima resiko karena biaya penanganannya lebih besar dari potensi kerugian atau resiko ini sudah dalam batas toleransi, sehingga kita hanya bisa menerima resiko kecil yang dampaknya minimal terhadap operasi. Instrumen-instrumen dalam program pengendalian risiko sendiri ada banyak. Yang pertama itu pengendalian pada aspek proses maupun peralatan. Jadi preventif dan prediktif tersebut, maintenance ini perawatan terjadwal secara berbasis kondisi. Terus ada TPM, total productive maintenance, ini melibatkan operator dan perawatan rutin mesin, dan juga ada SOP, standar operation procedure. Yang kedua pengendalian pada aspek kualitas, terus ada juga pengendalian pada aspek SDM, pengendalian pada aspek sistem dan juga teknologi informasi. Ada juga untuk pengendalian pada aspek kelangsungan bisnis, pengendalian pada aspek pemantauan dan tata kelola, pengendalian pada aspek rantai pasok. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Veronica terkait dengan sumber risiko lingkungan. Baik, selanjutnya adalah sumber dan penanganan resiko lingkungan. Resiko lingkungan adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, baik akibat aktivitas perusahaan sendiri maupun faktor di luar perusahaan. Sumbernya dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor internal, seperti asap pabrik yang mencemari udara, limbah cair yang dibuang ke sungai, tumpahan bahan kimia yang mencemari tanah, limbah berbahaya atau B3 yang salah kelola, hingga suara bising mesin yang mengganggu warga sekitar. Yang kedua, faktor eksternal, seperti perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, bencana alam yang merusak fasilitas, atau berkurangnya sumber daya alam karena dipakai berlebihan. Yang ketiga, faktor regulasi dan sosial, seperti sanksi karena melanggar aturan lingkungan, reputasi rusak akibat protes warga, atau masalah dari pemasok yang praktik kerjanya tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, program penanganan resiko lingkungan. Penanganan resiko lingkungan mengikuti siklus 5 tahap yang berulang secara terus-menerus. Yang pertama, identifikasi resiko, yaitu mencari tahu resiko apa saja yang ada dengan mengecek dan mencatat semua potensi resiko lingkungan di perusahaan. Yang kedua, penilaian resiko, yaitu menilai mana resiko yang paling berbahaya, menggunakan tabel untuk melihat mana yang paling sering terjadi dan paling parah dampaknya agar ditangani lebih dahulu. Yang ketiga, mitigasi atau tindakan pencegahan, yaitu melakukan tindakan nyata seperti membangun instansi pengolahan limbah, menghemat energi, mengikuti standar internasional, melatih karyawan, dan menyiapkan rencana darurat. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan, yaitu mengecek kondisi lingkungan secara rutin dan melaporkannya ke pemerintahan secara aturan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi dan perbaikan, yaitu meninjau ulang setiap tahun apakah programnya masih efektif atau perlu diperbaiki.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu resiko pasar. Dalam dunia bisnis dan investasi, fluktuasi pasar adalah hal yang tak terhindarkan. Pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi kerugian yang mungkin timbul akibat pergerakan pasar? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang resiko pasar dan bagaimana cara mengukurnya menggunakan konsep value at risk atau VAR, serta metode-metode simulasinya. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu sebenarnya resiko pasar. Secara sederhana, resiko pasar adalah potensi kerugian yang dihadapi perusahaan atau investor akibat perubahan harga di pasar yang memengaruhi nilai aset maupun kewajiban kita. Nah, menurut John Hall 2007, resiko pasar muncul karena adanya perubahan variabel-variabel pasar yang secara langsung berdampak pada nilai portofolio investasi. Perubahan harga pasar ini bisa dipicu oleh beberapa faktor utama, diantaranya adalah perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan harga saham, pergerakan harga komoditas, dan juga tingkat volatilitas pasar secara keseluruhan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita harus bersusah payah mengukur resiko pasar? Jawabannya sederhana, resiko pasar berdampak langsung pada nilai investasi, tingkat keuntungan perusahaan, hingga kesehatan finansial lembaga keuangan secara keseluruhan. Tanpa pengukuran resiko yang baik, manajemen akan kesulitan dalam menentukan batas toleransi kerugian, merumuskan strategi lindung nilai, mengalokasikan aset secara optimal, dan juga menghitung kebutuhan modal cadangan. Oleh karena itu, mengelola resiko pasar bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis. Resiko pasar dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama ada resiko suku bunga, terjadi akibat perubahan tingkat bunga pasar. Contohnya, ketika BI rate naik, suku bunga deposito dan yield obligasi ikut menyesuaikan. Yang kedua ada resiko nilai tukar. Resiko ini timbul akibat fluktuasi kurs mata uang asing. Misalnya, saat penguatan mata uang US dollar terhadap rupiah, biaya impor bahan baku perusahaan akan membengkak. Yang ketiga ada resiko harga saham, muncul akibat volatilitas dan perubahan harga instrumen saham di pasar modal. Serta resiko harga komoditas dan volatilitas pasar yang berdampak pada komoditas vital seperti minyak bumi, emas, hingga hasil pertanian. Lalu bagaimana cara kita mengukur potensi resiko tersebut? Salah satu metode pengukuran yang paling populer dan menjadi standar industri adalah value at risk atau VAR. VAR adalah pengukuran statistik yang menunjukkan estimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio investasi dalam jangka waktu tertentu dan pada tingkat keyakinan tertentu. Sebagai contoh, jika suatu portofolio memiliki VAR satu hari sebesar 15 juta rupiah pada tingkat kepercayaan 95%, artinya kita 95% yakin bahwa kerugian maksimum portofolio tersebut dalam satu hari ke depan tidak akan melebihi 15 juta rupiah. Dalam perhitungan VAR, terdapat tiga komponen utama yang harus kita tentukan. Yang pertama ada nilai investasi awal. Yang kedua ada horizon waktu, misalnya 1 hari, 10 hari, atau 1 tahun. Dan yang terakhir ada tingkat kepercayaan. Umumnya itu 95% sampai 99%. Untuk menghitung nilai VAR tersebut, terdapat tiga metode utama yang digunakan oleh para analis risiko, yaitu ada metode historical simulation, ada metode variance covariance atau analytical methods, dan yang ketiga ada metode Monte Carlo simulation. Mari kita bahas alur dan karakteristik dari masing-masing metode ini satu persatu. Metode pertama adalah historical simulation. Keunggulan metode ini adalah kemudahannya karena menghitung VAR berdasarkan data historis harga aset di masa lalu tanpa mengasumsikan distribusi probabilitas tertentu. Metode ini sangat baik untuk mencerminkan kondisi nyata pasar. Langkah-langkah perhitungannya di antara lain yaitu mengumpulkan data historis harga aset, menghitung presentasi return harian, lalu mengurutkan return dari kerugian terbesar hingga keuntungan terbesar, lalu ada menentukan nilai persentil yang sesuai dengan confidence level, dan juga ada menghitung VAR dengan rumus nilai investasi dikalikan persentil return. Metode kedua adalah variance covariance atau sering disebut analytical method. Berdasarkan simulasi historis, metode ini mengasumsikan bahwa return atau aset terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, perhitungan VAR memanfaatkan parameter statistik berupa standar deviasi dan skor Z dari distribusi normal. Rumusnya, VAR sama dengan skor Z dikali standar deviasi dikali V, di mana Z adalah nilai Z skor sesuai tingkat keyakinan, misalnya 1,65% atau 95%. Lalu ada standar deviasi atau volatilitas return, dan juga V adalah nilai total investasi. Dan metode yang terakhir dan yang paling canggih adalah dengan simulasi metode Monte Carlo. Metode ini tidak hanya mengandalkan data historis mentah, tetapi menggunakan komputer untuk membuat ribuan hingga jutaan skenario pergerakan harga acak berdasarkan distribusi probabilitas tertentu. Langkahnya meliputi menentukan modal penetapan harga, lalu yang kedua membangkitkan angka acak secara berulang, yang ketiga melakukan ribuan simulasi pergerakan nilai portofolio, dan yang keempat membentuk distribusi potensi keuntungan dan kerugian, lalu yang terakhir menentukan nilai VAR dari distribusi hasil simulasi tersebut. Metode ini sangat membantu dan sangat ampuh terutama untuk portofolio kompleks yang memiliki instrumen turunan atau derivatif. Selanjutnya adalah contoh-contoh perhitungan untuk metode VAR. Asumsi kasus untuk semua contohnya, untuk nilai investasi atau nilai V-nya, kita umpamakan 100 juta rupiah, lalu horizon waktunya 1 hari, dan juga tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Untuk contoh metode nomor 1,
Bayangkan kita mengumpulkan data return harian dari saham kita selama 100 hari terakhir. Lalu 100 data return tersebut kita urutkan dari yang paling rugi hingga yang paling untung. Karena tingkat kepercayaan kita 95%, maka tingkat resiko atau toleransi kerugian kita adalah sisanya, yaitu 5%. Pada 100 data yang sudah diurutkan, posisi 5% berada di urutan kelima dari bawah, yaitu posisi terburuk kelima. Misal dari data historikal, return terburuk kelima tersebut nilainya adalah minus 2%. Perhitungannya, VAR 1 hari sama dengan nilai investasi dikali persentil return. VAR sama dengan 100 juta rupiah dikali 2%. VAR sama dengan 2 juta rupiah. Maka kesimpulannya, berdasarkan data 100 hari terakhir, kita 95% yakin bahwa kerugian maksimum investasi kita tidak akan melebihi 2 juta rupiah. Selanjutnya, contoh untuk variance covariance method atau metode yang kedua. Metode ini mengasumsikan pergerakan return terdistribusi secara normal. Misal dari data historis, kita hitung standar deviasi atau volatilitas harian saham kita sebesar 1,5%. Berdasarkan tabel distribusi normal statistik, untuk tingkat kepercayaan 95%, nilai skor Z-nya adalah 1,65. Perhitungannya menggunakan rumus VAR sama dengan Z dikali standar deviasi dikali dengan nilai investasi. Maka sama dengan 1,65 dikali 1,5% dikali 100 juta sama dengan 1,65 dikali 1.500.000 rupiah. Hasilnya yaitu 2.475.000 rupiah. Dengan kesimpulannya, dengan asumsi return terdistribusi normal, kita 95% yakin kerugian maksimal investasi dalam 1 hari tidak melebihi 2.475.000 rupiah. Nah, yang terakhir contoh untuk metode simulasi Monte Carlo. Berdasarkan dengan dua metode tadi, di sini kita meminta program komputer untuk membuat 10.000 simulasi acak pergerakan harga saham besok berdasarkan pada volatilitasnya. Komputer akan menghasilkan 10.000 perkiraan return harian. Hasil 10.000 simulasi tersebut lalu diurutkan dari nilai yang paling merugikan sampai yang paling menguntungkan. Karena tingkat kepercayaan 95%, kita ambil titik batas kerugian di posisi 5% terburuk dari total simulasinya. Urutan ke 5% dari 10.000 simulasi berada di data ke 500 terburuk. Misalkan pada data simulasi ke 500 terburuk tersebut, kerugian yang dihasilkan adalah minus 2,8%. Perhitungannya, VAR sama dengan 100 juta dikali 2,8%, sama dengan 2,8 juta rupiah. Maka dari 10.000 skenario acak yang dibuat oleh komputer, terdapat 95% probabilitas bahwa kerugian portofolio kita besok tidak akan melampaui 2,8 juta rupiah. Kesimpulannya, pemahaman mengenai resiko pasar dan metode pengukuran value at risk sangat krusial bagi setiap organisasi untuk melindungi nilai asetnya dan mengambil keputusan investasi secara bijak. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda dalam memanajemen resiko keuangan. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langsung saja kita di pertemuan 13 yaitu risiko kredit. Saya akan menjelaskan konsep dasar risiko kredit dan sumbernya. Definisi risiko kredit atau credit risk adalah risiko kerugian yang timbul akibat debitur atau pihak lawan atau counterparty party tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kesepakatan. Nah, risiko ini itu merupakan risiko terbesar bagi bank karena sebagian besar asetnya itu berbentuk kredit. Yang pertama itu ada debitur individual. Itu terdiri dari karakter, kapasitas usaha, dan kondisi keuangan peminjam. Yang kedua ada konsentrasi portofolio. Kredit terpusat pada satu debitur, sektor, atau wilayah. Nah, yang ketiga itu ada risiko negara atau sovereign. Nah, ini di mana kondisi ekonomi politik itu pada kredit lintas negara. Nah, yang keempat, settlement atau kegagalan penyelesaian transaksi saat jatuh tempo. Dan yang kelima, faktor makroekonomi. Ini itu perlambatan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, yang terakhir itu ada di resiko industri. Terdiri dari perubahan struktur, regulasi, siklus sektor usaha debitur. Selanjutnya ada di penilaian kualitatif itu ada prinsip 5C ya dalam analisis kredit. Nah, sebelum analisis kuantitatif, lembaga pemberi kredit itu melakukan penilaian kualitatif dahulu teman-teman untuk memahami karakter dan kondisi calon debitur melalui prinsip 5C. Yang pertama C, karakter. Nah, karakter ini merupakan dari reputasi, integritas, dan itikat baik debitur untuk membayar atau willingness to pay. Nah, yang kedua ada di capacity. Kemampuan debitur menghasilkan arus kas untuk membayar kewajiban. Yang ketiga itu C, kapital. Kekuatan modal atau kekayaan bersih sebagai penyangga risiko. Nah, yang keempat itu kolateral. Jaminan yang dapat dieksekusi apabila debitur gagal bayar. Nah, yang terakhir kelima itu ada di condition, yaitu di mana kondisi ekonomi dan industri yang mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Selanjutnya di mode kuantitatif atau metode rating perusahaan. Nah, opini independen dari lembaga pemeringkat atau S&P, Moody's, Fitch, Pevindo mengenai kemampuan dan kemauan entitas
memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan rumus AAA, selanjutnya ke BBB min ya, dan selanjutnya itu BB plus atau C, dan selanjutnya ke tahap B. Itu bisa dilihat di samping ini ya teman-teman. Sini ada rumusnya. Nah ini kategorinya, maksudnya itu grade AAA min BBB min itu investment grade. Nah interpretasinya di sini adalah risiko gagal bayar rendah, layak investasi. Nah yang kedua kategorinya itu non investment grade dengan ditandai tanda BB plus min C. Itu interpretasinya risiko gagal bayar tinggi dan spekulatif. Nah, yang ketiga ada kategori default. Grade-nya D. Interpretasinya perusahaan telah gagal bayar. Nah, artinya dari semua itu, semakin rendah peringkat, semakin tinggi credit spread yang dituntut investor atau kreditur atas pinjaman yang diberikan. Nah, yang langsung saja di metode kuantitatif, yaitu yang kedua metode scoring kredit. Dengan memakai model Almat Z-Score. Prediksi kebangkrutan berbasis kombinasi rasio keuangan berbobot atau analisis diskriminan. Nah, dengan rumusnya sudah tercantum ya di PPT ini. Z sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5. Yang artinya, X1 itu modal kerja atau total aset, X2 laba ditahan atau total aset, yang ke X3 itu EBIT atau total aset juga. Nah, yang keempat, X4 itu nilai pasar, ekuitas atau total kewajiban. Nah, yang X5 itu penjualan atau total aset. Yang artinya, semakin tinggi nilai Z, semakin rendah juga risiko kebangkrutan. Nah, nilai rendah ini zona rawan bangkrut. Nah, nilai tinggi ini adalah zona aman. Yang kedua, memakai model scoring linear. Nah, itu memberi bobot pada variabel keuangan dan non-keuangan debitur dijumlahkan menjadi satu skor kredit total. Yang pertama, dengan cara pilih variabel keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, beri bobot sesuai pengaruh terhadap resiko. Yang ketiga, hitung skor total atau bobot kali nilai. Nah, yang keempat, klasifikasikan risiko rendah atau sedang atau tinggi. Nah, ini dengan metode ini, dengan model ini tuh sederhana dan cepat, banyak dipakai untuk kredit konsumer dan UMKM dibandingkan model statistik kompleks karena lebih gampang. Nah, yang ketiga memakai RAROC atau Term Structure and Credit Matrix, RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital. Nah, itu rumusnya pendapatan yang diharapkan dikurangi kerugian yang diharapkan lalu dibagi dengan model ekonomi atau economic capital. Nah, RAROC ini lebih besar dari hurdle rate, yang artinya exposure kredit layak diberikan. RAROC kurang dari hurdle rate, yang artinya exposure tidak layak. Digunakan untuk keputusan pemberian kredit dan pricing. Nah, selanjutnya di Term Structure of Credit Spread. Nah, ini adalah hubungan antara jangka waktu atau maturity instrumen utang dengan besarnya credit spread. Nah, artinya ya, semakin panjang maturity, semakin besar ketidakpastian. Credit spread-nya juga meningkat, terutama pada debitur berperingkat rendah. Ini ada itu strukturnya ya. Maturity pendek itu spread rendah, ke maturity panjang spread-nya tinggi. Yang kedua ada credit atau transition matrix. Probabilitas migrasi peringkat debitur dari satu grade ke grade lain dalam periode tertentu atau umumnya 1 tahun, termasuk probabilitas default dari grade AAA ke BBB dan ke D. Nah, di situ sudah tercantum, yang artinya itu digunakan bank untuk memproyeksikan potensi kerugian portofolio kredit atau misalnya model kredit matrix. Selanjutnya, ringkasan dari seluruh bab tadi yaitu mengelola resiko kredit secara terukur. Yang pertama dari sumber resiko. Resiko kredit bersumber dari debitur individual, konsentrasi portofolio, negara, settlement, hingga faktor makroekonomi dan industri. Nah, yang kedua, penilaian kualitatif dengan prinsip 5C tadi, yang karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, itu melengkapi analisis kuantitatif dalam menilai kelayakan debitur. Dan yang ketiga itu alat analisis kuantitatif. Dengan metode tadi, rating perusahaan, scoring kredit atau Alman Z-Score, and model linear, RAROC, term structure, dan credit matrix.
Tujuan akhirnya dari mengelola risiko kredit secara terukur ini adalah kombinasi seluruh pendekatan menghasilkan keputusan pemberian kredit yang lebih terukur dan meminimalkan potensi kerugian. Itu saja, langsung saja ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu transfer risiko melalui asuransi dan reasuransi. Transfer risiko merupakan salah satu strategi dalam manajemen risiko yang dilakukan dengan cara memindahkan potensi kerugian finansial dari suatu pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggung, sebagai imbalan atas pembayaran sejumlah premi. Mekanisme ini diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu asuransi dan reasuransi. Asuransi adalah perjanjian di mana pihak tertanggung membayar premi kepada penanggung atau perusahaan asuransi, agar penanggung bersedia mengambil alih resiko kerugian finansial yang mungkin terjadi, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam polis. Reasuransi merupakan kelanjutan dari mekanisme tersebut, yaitu proses pengalihan sebagian resiko yang telah ditanggung oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya atau reasuransi. Melalui reasuransi, perusahaan asuransi dapat menghindari beban klaim yang terlalu besar apabila terjadi kerugian dalam skala luas. Selanjutnya, fungsi asuransi. Fungsi asuransi yang pertama yaitu pengalihan risiko, yang kedua penghimpunan dana atau premi, yang ketiga pembayaran klaim atau ganti rugi, yang keempat mendorong pencegahan kerugian, yang kelima sarana tabungan atau investasi, yang keenam menjaga stabilitas usaha, yang ketujuh mendukung perekonomian atau dana jangka panjang. Prinsip asuransi ada 6. Yang pertama, insurable interest, yaitu punya kepentingan sah atas objek. Yang kedua, utmost good faith, yaitu keterbukaan informasi. Yang ketiga, indemnity, ganti rugi sebesar kerugian aktual. Yang keempat, proximate cause, yaitu sebab kerugian harus dijamin polis. Yang kelima, subrogation, yaitu hak penanggung menuntut ke pihak ketiga. Yang keenam, contribution, yaitu beban klaim dibagi jika asuransi ganda. Selanjutnya, unsur-unsur asuransi. Yang pertama, tertanggung, penanggung, premi, polis, objek resiko, dan klaim. Selanjutnya yaitu kontrak asuransi. Ada beberapa kontrak asuransi. Yang pertama, aleatory, yaitu nilai manfaat tidak setara kedua pihak. Yang kedua, bersyarat, yaitu klaim cair jika syarat polis terpenuhi. Yang ketiga, sepihak, hanya penanggung terikat janji membayar klaim. Yang keempat, adhesi, yaitu polis disusun sepihak oleh penanggung. Yang terakhir, personal kontrak, yaitu terkait kepentingan pribadi tertanggung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.